Sampai hari ini saudara, masih banyak orang beranggapan Tuhan itu kejam. Dia tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita melihat hidup kok tambah susah, masalah tambah luar biasa. Eropa sekarang lagi ngalami krisis ekonomi yang sangat menakutkan. Nah, hari ini kita akan belajar apakah betul Tuhan itu tidak bertanggung jawab? Apakah betul Tuhan itu kejam dalam kehidupan kita? Jawabannya tidak. Kenapa? Konsep yang mengatakan Tuhan seperti itu adalah konsep dalam agama. Orang-orang beragama itu beranggapan Tuhan itu yang segala-galanya, harus bisa membereskan masalah apa saja. Seperti kita kalau punya lampu Aladin, tinggal digosok 3 kali, jinnya keluar. Terus kita anggap Tuhan seperti jin itu, minta apa saja dijawab. Nah, itu konsep agama. Papa kita tidak begitu. Dia itu mau kerjasama dengan kita. Saya ulangi, dia itu mau kerjasama dengan kita. Dia tidak ciptakan kita jadi robot. Semuanya dia program, lalu kita tinggal jalankan programnya. Tidak. Dia memberi kita free will, kehendak bebas. Nah, kita ada di München sekarang, kota yang terkenal karena BMW-nya, karena Audi-nya. Oke, kita belajar dari itu. Semua mobil yang dibuat oleh pabrik BMW itu dijaga baik-baik enggak? Bukan cuma secure height-nya, keamanan, tapi semuanya. Jawab ya atau tidak? Ya. Menurut saudara, pabrik BMW begitu dia produksi maupun Audi atau Porsche atau yang lain perusahaan Jerman hebat-hebat. Saya tanya kepada saudara, begitu mereka produksi, dilempar di pasaran, mereka lepas tanggung jawab atau masih bertanggung jawab? Masih. Ini penting sekali. Siapa yang tahu kira-kira 5 tahun atau 4 tahun yang lalu, ada satu seri BMW yang produk gagal dan ditarik di seluruh dunia itu ada 400.000 sekian mobil. Siapa tahu seri berapa itu ya? 4 atau 5 tahun yang lalu. Karena salah satu teman kami itu punya. Ada yang ingat di sini? Ya walaupun saudara nggak pakai BMW kan dekat dengan pabriknya, kan harus tahu dong. Maaf, terima kasih Pak Manurung. Ada yang tahu nggak itu seri berapa waktu itu? Ada yang tahu? Kasihan orang München ini. Tapi pernah dengar nggak cerita itu? Nah, saudara bayangkan kalau dipikir berapa miliar euro kerugian BMW, menarik semua produk seri yang itu dan mereka ganti yang baru. Pertanyaannya, kenapa mereka lakukan itu? Jaga nama. Yang lain, kenapa BMW berani melakukan itu? Jaga kualitas, jaga nama, bertanggung jawab atas pekerjaannya. Bayangkan, kalau yang buatan manusia saja, ngerti kata ini? Kalau pabrik buatan manusia saja bisa punya tanggung jawab seperti itu, apalagi Papa di surga. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Jadi Audi, BMW, Porsche, VW sekalipun dan merek apa saja, bahkan semua nama yang buatan Jerman, kita tahu sangat dijaga. Semua produknya sangat dijaga. Mercedes lagi. Apalagi kita yang buatan Papa di surga. Coba kita baca dulu ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Silakan baca langsung bahasa Jerman. Berapa tahun yang lalu itu pertemuan saya pertama dengan saudara Benny di Berlin. Dia masih ingat saya sharing apa dengan para student di sana. Saya bilang begini, sebetulnya banyak mahasiswa Indonesia itu pengen kuliah di Jerman, maunya cari gampang. Seandainya bisa kuliah bahasa Jawa, banyak yang datang ke sini, saudara. Nggak usah bahasa Jerman. Ya, Benny masih ingat itu. Ternyata saya ngomong beberapa tahun yang lalu. Oke, Efesus 2:10. Salah seorang silakan baca bahasa Jermannya. Jerman boleh, Indonesia boleh, cepat. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bahasa Jermannya. Ayo, bahasa Jerman cepat. Sein Werk. Terus kedua apa? Ya, schaffen in Christus. Terus? Ya. Saudara perhatikan ada 3 hal yang kita perlu tahu. Forbereid. Saya mau tanya kepada saudara. Semua pabrik yang memproduksi sesuatu, mereka sudah menentukan nggak? Kata forbereid tadi itu bagus sekali. Bahwa ini tuh untuk apa? Sudah atau belum? Loh, saya tanya kok yang lain gimana? Sudah. Tidak ada pabrik iseng. Ngerti kata itu? Ayo kita buat ini untuk apa? Nggak tahu, terserah siapa kita buat. Nggak ada. Tante Tin, Om Peter buat bunga-bunga itu dari bulu itu ada tujuannya. Amin. Iya, loh, semuanya. Nah, kalau pabrik buatan manusia saja bisa seperti itu, apalagi Papa. Menurut ayat itu, kita buatan siapa? Buatan surga. Kita ini bukan made in Germany, saudara. Kita ini made in surga. Katakan amin. Kita ini buatan surga. Oke, saya ajak saudara mikir gini. Begitu saudara lihat barang made in Germany, muncul apa? Kualitas. Begitu saudara menemukan barang made in RRC, mikir apa? Ayo, cepat rusak. Renungkan firman ini. Kita ini buatan mana? Harus tahu itu. Surga. Oke? Ada 3 hal bukan? Yang satu sudah ditentukan sebelumnya. Forbereidnya itu bagus sekali. Yang kedua, buatan mana? Contoh lagi. Kalau orang membeli jam tangan made in Swiss, jangan cari yang murah. Kecuali beli kotaknya, sudah. Betul tidak? Begitu saudara cari jam tangan buatan Swiss, jangan mikir murah. Nggak ada yang murah buatan Swiss. Kenapa? Karena kualitasnya. Hampir nggak ada perusahaan jam tangan baru dari Swiss. Itu sudah ratusan tahun yang lalu. Dan itu eksis sampai hari ini. Kita ini buatan surga. Bayangkan itu. Amin. Maka itu jangan marah saya ngomong ini. Kalau ada di antara kita yang buatan surga ini, summer pilek, winter pilek, lah kapan sehatnya? Kalau buatan surga nggak ringkih seperti itu. Bahasa Indonesia ringkih itu apa ya? Kopo itu Jawa lagi sih. Apa ringkih? Apa ya? Aduh. Rentan, betul. Iya, begitulah pokoknya. Ngerti nggak terjemahannya? Jadi susah. Kayak buatan RRC itu kan, iya. Jadi cepat rusak. Jadi kalau kita ini buatan surga, saudara, kualitasnya itu beda. Yang ketiga, lihat kalimat itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada kata mahkan. Jadi moldingnya, saudara tahu kata molding? Kalau orang buat apa-apa, sebelum dijadikan ada moldingnya. Apanya? Molding, cetakannya. Betul nggak? Nah sekarang kalau cetakan kita itu Kristus Yesus. Jadi kita ini apa? Bentuknya setelah dikeluar dari pabrik itu apa? Kayak siapa? Seperti Kristus. Iya, seperti cetakannya. Seperti Tuhan Yesus. Nah itulah 3 hal dalam Efesus 2 ayat 10. Satu kali lagi saya ulangi, forbereid. Jangan lupa ini. Bahwa tidak ada yang dibuat Tuhan karena Tuhan nganggur dan iseng. Ingat itu baik-baik. Amin. Maaf ya saudara, saya mau buktikan. Kami nggak punya anak kandung. Kalau saudara belum kenal kami supaya tahu, kami nggak punya anak kandung. Tapi Tuhan beri kami banyak anak. Di antara anak-anak itu ada yang hasil perkosaan. Bayangkan. Yang hasil perkosaan, ya. Kita tahu kata diperkosa ya. Itu pun buat Tuhan punya rencana yang luar biasa.
Berapa banyak anak yang Tuhan percayakan kepada kami? Anak yang gak diinginkan, anak yang dibuang. Di kota Malang ada satu anak kami. Sebetulnya waktu Kokwici di sana itu anak itu ada. Anak itu ditemukan di tong sampah di Monas, saudara. 23 tahun yang lalu. Oleh satu keluarga namanya keluarga Wenas. Ya. Pagi itu suami istri mereka tinggal di daerah Gang Kelinci. Jadi jogging pagi di Monas. Masih sepi. Itu mereka jogging. Nah ini naluri mama ya. Naluri hati mama. Ada bayi nangis. Tapi Pak Wenas beritahu, enggak ada orang di sini kok. Karena logikanya kalau ada bayi, ada orang dong di situ. Enggak ada orang. Ya si Bu Wenas pikir betul juga, enggak ada orang kok. Tapi ini naluri ibu ini, perasaan ibu ini muncul. Ini ada. Coba kita diam sebentar. Ditunggu. Akhirnya Pak Wenas tahu, oh betul ada bayi, suara bayi. Tapi di mana? Mereka cari sumber suara. Ternyata di tong sampah, anak ini sudah dimakan semut. Maka itu dia nangis. Nah saya ketemu anak ini di panti asuhan di Singaraja, di Bali. Berapa tahun yang lalu. Terus saya berkunjung ke panti asuhan itu, tiba-tiba hati saya itu digerakkan Roh Kudus. Aduh ini anak aku mesti ambil ini. Lalu saya tanya kepada pengasuhnya. Lalu saya tahu Pak Wenas itu. Saya lacak, saya tanya ceritanya. Betul mereka nemu. Mereka lapor ke kantor polisi. Sampai 2 minggu tidak ada yang melden. Akhirnya polisi menyerahkan. Terserah bapak ibu mau diapakan. Nah mereka cari-cari tempat dapat panti asuhan di Singaraja itu. Dan mereka biayai anak ini sampai besar. Ketemu saya. Saya ambil, jadi dia manggil papa mama. Jadi sampai hari ini anak ini gak tahu siapa papa mama. Tapi jadi orang hebat sekarang. Saudara, saya mau katakan kepada saudara. Tidak ada yang lahir karena Tuhan iseng. Ingat itu. Walaupun kita hasil perkosaan. Sepanjang hari tadi, Joshua Rusdi menemani kami. Dia pakai iPad. Nah, saudara kita semua kagum dengan iPad bukan? Luar biasa. Kalau nggak ada Steve Jobs, nggak ada iPad. Betul? Saudara, sejak dia meninggal 5 Oktober yang lalu. Samsung lagi. Itu jiplak. Iya. Karena Steve Jobs orang pertama yang menemukan tablet itu kan. Oke. Sejak 5 Oktober lalu waktu Steve Jobs meninggal, saya punya kesempatan banyak bicara di banyak tempat tentang kebenaran firman ini. Bahwa papa kita tuh bertanggung jawab. Saudara tahu cerita Steve Jobs? Anak hasil hubungan free sex. Waktu mamanya semester 4 kuliah. Tidur dengan pacarnya orang Arab. Jadi papa kandung Steve Jobs itu orang Arab. Waktu oma opanya Steve Jobs tahu kalau anak perempuannya itu hamil, apalagi dengan orang Arab, marah mereka. Mereka paksa supaya anak ini digugurkan. Begitu kalau saudara lihat situsnya di website, di internet, ketika dia meninggal, maka ada satu kelompok orang yang memuji mamanya Steve Jobs yang tidak mau menggugurkan anak itu dari hasil hubungan gelap itu tadi. Kandungan umur 5 bulan, keluarga Thomas Jobs mengadopsi anaknya. Oh, Paul Jobs, terima kasih. Keluarga Paul Jobs. Nah, saya nggak diceritakan bagaimana keluarga Paul Jobs ini menemukan mamanya. Jadi diadopsi sejak masih dalam kandungan umur 5 bulan. Nah, keluarga Paul Jobs ini nggak tahu ini laki atau perempuan model Arab atau Amerika tuh nggak tahu, karena masih dalam kandungan kok. Dia lahir tahun 55, saudara. Bisa bayangkan, siapa ngira jadi orang hebat, anak yang dibuang, anak yang nggak jelas. Nah, yang saya belum ketemu sampai hari ini, ketika Steve Jobs mulai besar, mulai terkenal, ternyata bapak kandungnya itu muncul. Tapi sampai dia meninggal, Steve tidak pernah ingin ketemu bapak kandungnya. Itu yang saya mau cari. Kenapa dia nggak mau ketemu bapak kandung? Padahal bapak kandungnya tinggal di dekat. Dia tinggal di Silicon Valley, itu daerah San Jose. Lalu bapaknya tinggalnya di dekat Fresno, Bakersfield namanya. Itu kalau naik bis nggak sampai 2 jam. Tapi tetap nggak mau ketemu. Saudara bayangkan kalau dia digugurkan hari itu, nggak ada orang punya iPod, iPhone, iPad sampai hari ini. Betul tidak? Itu luar biasa.
Nah, maka itu setelah dia meninggal, saudara, saya makin yakin bahwa tidak ada yang lahir karena iseng Tuhan itu. Amin kan ini. Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa dari anak-anak yang dibuang itu tadi. Dan sungguh itulah firman Tuhan. Nah, yang penting dari Efesus 2:10 itu kalimat terakhir. Coba buka lagi. Kalimat terakhir. Setelah kata-kata for bright, dia nggak iseng buat kita, dia punya tujuan. Maka itu kalau ada di antara kita yang sampai hari ini masih merasa menyalahkan orang tuanya, kenapa aku lahir di keluarga ini? Biarlah hari ini kita bertobat. Tidak ada yang salah dilahirkan. Betul? Saya mau tanya kepada saudara, pernahkah ada seorang manusia sebelum dilahirkan Tuhan menanyakan dia, hei, kamu melahir dengan bangsa apa? Ada tidak Tuhan tanya begitu? Loh, saya tanya, ada tidak? Tidak ada. Jadi kalau kita lahir sebagai orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Jerman, orang Italia, orang apa saja itu pilihan Tuhan. Bukan kita yang pilih. Yang berikut, ingat, tidak ada seorang pun manusia waktu masih belum jadi apa-apa itu membuat proposal ke orang tuanya. Tolong dong lahirkan saya dong, lahirkan saya. Ada yang buat proposal dulu, bayi-bayi itu. Ada tidak? Lalu saya tanya, ada tidak? Enggak ada. Jadi syukuri siapapun orang tua kita dan jangan salahkan mereka. Walaupun mungkin mereka kejam terhadap kita. Amin. Jangan salahkan mereka. Yang penting kita ada di dunia. Karena 3 hal tadi. Kita buatan surga, cetakannya Tuhan Yesus, dan sudah ditetapkan sebelumnya. Kata for bright, jangan lupa itu. Untuk apa baca itu? Untuk apa? Kalimat terakhir. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang sudah tetapkan sebelumnya. Berbuat baik untuk apa? Untuk berguna buat orang lain. Amin. Matius 13 ayat 44. Tahun 70-an saudara saya sudah dapat rahasia ayat ini. Maka itu sikap saya sebagai hamba Tuhan beda dengan banyak hamba Tuhan yang lain gara-gara firman ini, rahasia ini. Matius 13 ayat 44. Tuhan Yesus berkata tentang hal kerajaan surga. Oke. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saya sendiri heran, kenapa sejak tahun 70-an, Roh Kudus sudah membukakan saya rahasia ayat ini. Sehingga saya kalau ketemu orang, saudara, asal dia orang, bukan orang-orangan ya, ingat itu. Asal dia orang. Saya nggak peduli latar belakangnya, baunya, rusaknya, baiknya, saya nggak peduli, pokoknya dia orang. Ayat ini yang memotivasi saya untuk saya harus urus orang itu. Lihat ayat ini. Bahasa Jermannya tolong dibaca. Bahasa Jermannya. Yuk. Ayo yang bahasa Jerman. Oke, Peter. Ya. Oh. Schat ya. Fand und verbarg ihn und ging hin vor Freuden über denselben und verkaufte alles, was hatte und kaufte den Acker. Saudara perhatikan kata apa syat ya, harta yang mulia. Syat, oke? Siapa sebidang tanah itu? Ada ladang. Jawabannya adalah manusia. Kenapa saya bisa berkata ladang itu adalah kita? Sebab kita ini dibuat dari tanah, bukan gedok, ingat itu. Enggak tahu gedok, tanya orang Jawa. Gedok itu makanan dari ubi, saudara, bagi orang Jawa. Kita dibuat dari tanah, betul nggak? Bukan brochen, ingat itu. Nah, maka kita ini sebidang ladang itu. Ternyata buat Papa di surga, setiap ladang, termasuk Hitler, saya mau katakan itu, ya,
termasuk Mussolini, Stalin, Mao Zedong, orang-orang jahat itu, termasuk para pelacur, maaf, penjahat-penjahat itu semuanya ladang. Ternyata hal kerajaan surga itu adalah di dalam hidup setiap manusia itu ada syad tadi itu, harta yang terpendam itu. Waktu Steve Jobs meninggal, saya bertemu dengan beberapa orang-orang pintar, ya, yang jenius mengerti soal itu. Kami diskusi. Ternyata setuju usul saya. Seandainya ada perusahaan komputer yang bisa menyedot kepintaran orang, bisa bayangkan ya? Nah, sebelum orang yang hebat jenius itu mati, disedot dulu kepintarannya, terus dipindahkan ke saudara. Ngerti nggak ilustrasi? Itu pemikiran saya. Karena apa, saudara? Saya termasuk salah satu orang yang ikut sedih waktu Steve Jobs mati. Sebab saya percaya kalau dia masih hidup, dia bisa menemukan hal-hal lebih hebat lagi. Bisa ngerti maksud saya itu, saudara? Karena di dalamnya ada harta itu. Ngerti nggak kata harta itu? Di dalam diri setiap orang ada hal yang hebat, saudara. Amin. Lepas daripada kejahatan Hitler, saya cukup kagum pada dia. Dia itu orang hebat. Betul tidak, saudara? Kecil. Secara ukuran orang Eropa, dia itu pendek. Tapi luar biasa otaknya. Kalau nggak ada Hitler, nggak ada autobahn di dunia. Loh, saudara, soal sejarahnya. Hitler itu orang pertama yang memikirkan autobahn. Kenapa? Sebab dia mikir ini kendaraan-kendaraan bisa cepat ini bagaimana nggak lewat kampung-kampung itu. Maka itu A1 itu buatan Hitler. Dari Hamburg ya sampai mana? Hamburg sampai ke Nuremberg atau kemana? Sampai Köln. Itu A1. Itu idenya Hitler. Lepas daripada kejahatannya, bagaimana dia bisa mikir gas chamber? Betul nggak, ruangan gas? Lepas daripada kejahatannya, itu otak yang luar biasa. Mao Zedong, kalau dia nggak jenius, nggak ada harta yang terpendam dalam dirinya, dia nggak bisa menyatukan RRC senegara sebesar itu. Bisa bayangkan? Nah, lihatlah kejeniusan orang, sejahat apapun orang itu, setan yang pakai. Ngerti maksud ini, saudara? Jadi di dalam sebidang ladang itu ada harta yang luar biasa. Tadi Tovan tanya saya pertanyaan bagus. Kenapa saya mau susah-susah ke Jerman? Tahun 81 saya mulai melayani di Jerman. 81, 83 terus, saudara. Kenapa? Waktu itu belum ada pendeta yang bisa keliling seperti saya waktu itu. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan, saya ngomong ini. Pertanyaan Taufan saya jawab. Karena dua hal. Satu, mahasiswa Indonesia yang ke Jerman itu beda dengan mahasiswa Indonesia yang ke Amerika. Itu beda. Ya, yang ke Amerika pasti yang kaya-kaya. Yang kedua buat saya, Jerman ini hebat. Karena apa? Teknologinya. Betul nggak? Luar biasa. Nah, saya datang ke sini, saya ingin meyakinkan student-student Indonesia bahwa kalian nggak salah milih negara ini. Seraplah ilmu sebanyak-banyaknya. Saudara harus tahu, dokter-dokter yang punya spesialis lebih dari 2 itu rata-rata dokter Indonesia di sini. Kalau saudara pernah dengar nama Dokter Tan yang di Homburg, itu spesialisnya 3, saudara. Hebat sekali. Dokter jantung, ahli jantungnya Pak Harto dan Pak Habibie itu orang Indonesia. Hebat sekali. Kenapa? Iya, Dokter Budiman. Bayangkan. Maka itu saya datang ke sini. Kemarin waktu ke Salzburg, kami melewati Bad Reichenhall. Oke? Saudara, tahun 80-an 90-an ada satu mahasiswa Indonesia sekuliah perhotelan di kampung itu. Sekarang dia jadi orang sukses di Jakarta. Saya datang khusus. Itu naik cuk harus umsteigen berapa kali sampai ke kampung itu. Kampungnya cantik, desanya cantik sekali.
Hanya untuk satu orang saya layani. Karena saya tahu dalam hidup orang itu ada harta yang terpendam. Ngerti enggak? Bertahun-tahun saya di Jerman, ke Jerman, itu enggak pernah dibayari tiket. Student uang dari mana? Saya itu bayar sendiri keliling naik cuk. Hanya untuk melihat ada harta terpendam dalam hidup orang-orang itu. Untuk saya yakinkan mereka. Maka itu salah satu hobi saya adalah nyekolahkan orang. Saya nggak tahu Teddy ini lulusan S1 yang keberapa ratus. Saya nyekolahkan orang dari tahun 81, saudara. Kalau saya hitung yang sarjana itu sudah hampir 400 orang. Sejak tahun 81. Yang master itu sudah 39 orang yang saya luluskan. Yang doktor itu sudah 3 orang. Dan saya terus akan nyekolahkan orang. Maka itu kok sudah mulai bulan Mei, Juni, Juli itu bulan paling sibuk buat saya. Karena pendaftaran. Saya harus doa mana yang harus saya sekolahkan. Dan gak ada yang sekolah pendeta, ingat itu. Gak ada yang masuk teologi, tidak ada. Kenapa? Karena dengan ijazah teologi orang gak bisa ke dunia. Karena Tuhan bilang jadilah garam dunia. Ijazah teologi itu jadi garam gereja. Karena ayo coba dengan ijazah teologi ngelamar ke Siemens, ditertawakan. Jadi itu tugas saya. Dokter umum saya 11 yang saya luluskan, spesialisnya 2. Saya akan terus nyekolahkan orang gara-gara ayat ini. Nah, siapa pedagang yang beli sebidang ladang itu? Jawabannya Yesus. Entah? Karena dia beli kita. Karena di dalam hidup kita ada yang luar biasa. Maka itu salah satu hal yang saya paling cerewet tanya anak-anak saya itu dengan waktu, saudara. Karena kalau kita nggak bisa menghargai waktu, kita merusak rencana Tuhan dalam hidup ini. Sangat merusak. Karena semua yang Tuhan berikan sama kepada semua manusia adalah waktu. Orang boleh kaya, duitnya banyak. Kalau dia nggak bisa manage waktu hidupnya, dia akan jadi orang bodoh. Betul tidak? Orang boleh punya kesempatan macam-macam, tapi dia nggak bisa manage waktu. Percuma yang dia dapat. Jadi kekayaan Papa di surga itu adalah waktu. Lalu saudara lihat ayat itu. Kalau gitu berapa harga sebidang ladang itu? Baca lagi ayat itu. Berapa harganya? Ayo. Bukan dalam angka. Bukan. Lihat. Berapa harganya? Seluruh miliknya. Jadi harga hidup kita itu seluruh miliknya. Buat Tuhan membeli ladang itu. Bukan karena dia ingin punya properti itu. Tapi harta yang terpendam itu. Yang dia mau selamatkan. Kalau nggak ada Steve Jobs, nggak ada film Avatar, ingat itu. Loh, apa hubungannya? Karena Avatar dibuat oleh perusahaan namanya Pixar. Nah, Pixar itu yang dirikan Steve Jobs. Itu orang hebat, pokoknya itu orang hebat sekali. Maka itu belajar yang baik para student, amin. Jangan buang-buang waktu. Maka itu saya ini kalau ketemu ada orang semangat belajar pinter, wah saya tuh ikut semangat juga. Saya mendorong, saya nggak punya kesempatan karena orang tua kami miskin. Saya cuma lulusan SMA. Tapi gara-gara ayat ini, saya ingin buat orang lain itu pinter. Karena sayang, harta itu jadi nggak berguna. Jadi kalau saudara ingin lihat kekayaan, kepandaian, jangan kemana-mana, datanglah ke kuburan. Loh, kenapa ke kuburan? Karena di kuburan itu ikut dikubur kepintaran-kepintaran orang yang belum digunakan. Loh, betul tidak? Kalau dia masih hidup, wah. Maka itu waktu saya lihat Mozart, matinya masih muda. Kemarin kami ke Neuschwanstein. Sayang, Ludwig masih muda mati, baru umur 39 tahun. Bayangkan, semuda itu sudah punya karya sehebat itu. Nah, itulah orang-orang di dalam dunia ini. Maka itu kita nggak boleh fanatik dengan kekristenan. Yesus itu bukan beragama Kristen, ingat itu baik-baik. Salah kalau kita berkata Yesus beragama Kristen. Enggak, dia adalah Yesus yang universal. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Kita nggak bisa membawa Yesus dengan agama Kristen, orang lain nggak bisa terima. Jadi segala miliknya dia beli ladang itu.
Maka itu saya sejak saya belum menikah, saya berani habis-habisan untuk nyokolahkan orang. Kalau dihitung, enggak terus berapa miliar yang saya keluarkan. Dokter yang terakhir lulus itu di wisuda tanggal 27 September yang lalu. Itu orang Dayak Kenyah. Dari kampung Longpujungan. Waktu dia lulus dokter, saudara. Dia menangis telepon saya nggak bisa hadir saya. Karena cuma dalam waktu 4 hari dibilang ada pelantikan. Aduh, saya nggak bisa datang. Waktunya mepet sekali. Jadi dia berterima kasih kepada saya. Karena dia adalah dokter pertama dari suku itu. Bayangkan. Orang Dayak. Terus saya tanya, Papa mau tanya, berapa sih biaya yang Papa? Dia S2-nya saya tidak biayai, selesai masternya, langsung dia masuk. Berapa tahun, terus dia lanjut S3. Dia bilang hampir 200 juta. Itu tanpa uang kos, uang tiket, uang apa, hanya untuk biaya kuliah saja. Itu baru satu doktor. Sekarang ini masih ada 3 yang ngambil doktor. Masih ada 6 yang ngambil master, yang masih kuliah. Yang S1 saya nggak ngitung berapa banyak. Maka itu saya ingin mendengar cerita ini, kalian jangan jadi orang pelit. Kok nggak amin? Jangan jadi orang pelit. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saya sebut nama ini, siapa pernah tahu nama ini? Dr. Stephen Hawking. 1. Stephen Hawking, orang England. Ada yang tahu lagi yang lain? 2. Cuma 2 orang banyak ini. 3. Stephen Hawking. Ya, saya di Google hari ini, awas kalau tidak ya. Dia disebut lagi cari ya. Oke, tolong tunjukkan fotonya. Orangnya jeleknya minta ampun, saudara. Monyet masih lebih cakep. Betul loh, nggak percaya lihat fotonya. Tolong Ben, kamu cari itu. Saya kagum dengan dia. Dia masih hidup, ada di England sekarang. Umurnya sekarang 50-an, hampir 60. Dia itu lahir cacat, saudara. Saya lupa nama penyakitnya. Cuma semua tulangnya itu bengkok semua. Iya betul, nih kursi roda itu. Dia itu lumpuh total. Yang bisa bergerak cuma jari telunjuk ini saja. Leher semuanya lumpuh, saudara. Nah itu, lihat orangnya. Coba bawa keliling itu. Cacat, saudara. Tapi pinter, dia jenius. Doktornya nggak tahu berapa banyak ini orang. Dia disebut Einstein abad 21. Dia menemukan teori-teori yang hebat, saudara. Yang orang yang nggak cacat aja nggak pernah mikir seperti yang dia pikir. Nah, dia bukan orang Kristen. Walaupun namanya Stephen. Tapi dia jeniusnya sekelewat jadi jenius. Dalam dirinya ada harta yang terpendam. Yang sekarang digunakan untuk memberkati dunia. Dan kepintarannya itu. Sekarang saudara tahu nggak? Tuhan tetap bertanggung jawab untuk kita. Loh kok diam saja? Saudara percaya dia masih bertanggung jawab untuk kita? Karena kita buatan dia. Kalau BMW aja bisa bertanggung jawab untuk yang dibuat kok. Apalagi Tuhan kita. Nah masalahnya, mau nurut atau tidak? Itu masalahnya. Coba kalau BMW yang sudah jadi itu maunya sendiri. Nggak bisa jadi. Oke, saya punya ilustrasi lagi. Kalau saudara pernah lihat mobil bagus, oke lah. Entah Mercedes atau BMW atau Audi seri terbaru. Di